kumpul di sini, ibu kumpulkan kawan-kawan di sini untuk layanan konseling kelompok. Ada yang sudah pernah mengikuti layanan bimbingan konseling di sini? Belum. Tapi klasikal sudah ya? Iya, Bu. Pernah ya? Sebelumnya memang ibu sudah pernah memberikan layanan klasikal dan bimbingan kelompok gitu. Cuman mungkin teman-teman belum kebagian pada bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya kan ibu sudah masuk dalam layanan klasikal di kelas. Di situ ibu juga sudah membagikan angket kepada teman-teman. Sebelumnya ibu juga dapat laporan dari wali kelas dan juga guru mata pelajaran. Memang ada beberapa siswa yang menjelang ujian ini. Jadi menjelang ujian ini kan 1 bulan lagi kita akan ujian. Nah, menjelang ujian ini memang banyak sekali ibu dapat laporan ada siswa yang nilainya turun gitu. Nah, saat membagikan angket kemarin muncul nilai adanya penurunan nilai akademik dari teman-teman. Nah, di sini sebenarnya ibu kumpulin teman-teman, nggak ada penghakiman kenapa nilai teman-teman kurang, tapi di sini kita akan cek kenapa sih nilai teman-teman bisa menurun gitu. Nah, nanti akan kita selesaikan dari permasalahan teman-teman. Insya Allah nanti setelah layanan akan kita dapatkan jalan gimana penyelesaian dari permasalahan teman-teman itu. Nah, sebelumnya kan di sini kawan-kawan satu kelas? Enggak. Nah, jadi karena enggak satu kelas, ada yang kenal ada yang enggak nih? Ada yang kenal, ada yang enggak. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Perkenalannya itu nama sama kelas aja. Karena ini kan kelas 11 semua. Kelas 11 ada 5 kan kita kan. Nah, jadi teman-teman jelasin aja kelas 11 berapa gitu. 11 IPA 1 atau 11 IPA berapa gitu. Sama namanya gitu ya. Kita mulai dari sebelah kanan dulu ya. Ya, Bu. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama aku Rizky Mulia. Aku dari kelas 11 2 IPA 2. Oke, Rizky Mulia ya. Nah, di samping Rizky siapa? Baik, perkenalkan nama saya Rita Rani. Saya dari kelas IPA 2. Sekelas sama Rizky berarti ya? Iya. Nah, di samping Khairita siapa? Putri Zakia dari kelas IPA 3. Oke, IPA 3 Putri Zakia. Sebelah sini? Nama saya laki-laki kelas dari 11 4. Perkenalkan, nama saya Desi Nursa Putri. Saya dari kelas 11 IPA 2. Satu berarti ya? Perkenalkan, nama saya Laila. Saya dari IPA 2. Iya, Laila. Baik, nah di sini kan kita udah pada perkenalan nih. Kawan-kawan ingat nggak nama masing-masing? Nama kawan-kawan masing-masing. Ingat, Bu. Ingat. Ibu tes ya. Ini Rizky tadi ya. Rizky yang pakai jilbab biru di tengah siapa? Desi, Bu. Desi, benar. Desi yang paling ujung pojok sana yang pakai kerudung warna coklat siapa? Zakia, Bu. Zakia. Putri Zakia. Yang ini siapa namanya? Ini coklat, Bu. Yang Joksu itu, Bu. Namanya Laila Nadia. Oke. Kayaknya tadi perkenalannya Laila aja. Kayaknya mereka udah kenal dekat nih. Makanya ada nama lengkap ya. Rizky-nya ya. Iya. Oke. Di samping Putri, Khairita. Ya, Bu. Nama yang sebelah sana paling ujung. Warta-warti ya, Bu. Ya, benar ya Warta? Oke, ini kan udah pada kenal kan. Nah, jadi ibu tadi sudah singgung sedikit. Kita di sini kita kumpulkan untuk konseling kelompok. Nah, apa sih konseling kelompok? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Nah, seperti dasarnya konseling, di sini kita akan lebih ke membahas terkait suatu masalah yang memang sudah terjadi. Nanti akan kita kupas di sini sama-sama, akan kita bahas di forum ini. Konseling itu nggak menakutkan loh, jangan tegang ya. Konseling itu nggak menakutkan. Yang saat kita masuk ke dalam ruang konseling ini
Jadi kan seperti yang Ibu bahas tadi, di sini Ibu angkat satu permasalahan berdasarkan dari laporan-laporan dan angket-angket yang udah Ibu simpulkan. Nah, jadi permasalahan yang akan kita bahas hari ini adalah overthinking akademik. Nah, jadi di sini kan apa sih yang dimaksud overthinking akademik? Overthinking akademik itu ialah kondisi ketika kita terlalu banyak mikir soal belajar. Salah nggak mikir soal belajar? Enggak ya? Enggak. Tapi dalam kondisi overthinking ini, di sini sampai akhirnya itu jadi cemas, jadi susah bertindak. Kita kayak dalam overthinking itu nggak tahu lagi mau gimana gitu, udah susah gitu ya. Nah, jadi di sini kawan-kawan pernah nggak sih ngalamin pikiran, aku contohnya, aku susah kali ya materi ini, kok aku nggak bisa gitu. Aku nggak mau lah belajar ini karena susah kali. Pernah nggak gitu? Pernah ya. Sampai karena terlalu overthinking atau Gen Z sekarang sebutnya OVT ya, overthinking gitu. Karena overthinking ini kita menghindar dari masalah tersebut gitu, kita lari atau kita ya nggak ngelakuin gitu kan. Nah, jadi di sini Ibu pengen kawan-kawan di sini kan dalam forum konseling ini sebelumnya Ibu bilang, di sini kita punya asas, nanti kita punya asas kerahasiaan, jadi kawan-kawan bebas sampai ini aja apapun di sini. Dan kita, Ibu harapkan komitmen agar tidak memberitahukan hal yang kita bahas di forum ini keluar, karena hal yang kita bahas di sini rahasia untuk menyelesaikan permasalahan kita aja gitu. Tapi kalau bisa teknik-tekniknya, kawan-kawan mau menyelesaikan permasalahan teman untuk nasihat itu boleh. Tapi permasalahan dari kawan-kawan yang ada di sini semua itu cukup di sini aja. Nanti kita punya teknik kan. Dari teknik ini mau menyelesaikan masalah kawan dekat bisa, boleh, tapi permasalahannya jangan ya. Nah, jadi Ibu pengen kawan-kawan sebutin permasalahannya gitu. Apa sih yang lagi kawan-kawan cemasin sekarang? Boleh sebutin dari Rahmi dulu. Dari kami Bu, bukan dari Rizky dulu. Gak apa-apa, Rahmi aja dulu. Gak harus yang pertama gitu ya, selalu kan. Iya Bu. Jadi Bu, permasalahan sekarang yaitu semisal seperti kayak guru memberikan tugas untuk presentasi ke depan. Nah, kami padahal udah belajar nih di rumah untuk besoknya presentasi ke depan, kayak buat apa misalnya yang memang untuk kita presentasikan ke teman. Tapi pas di situ kayak ngeblank, tiba-tiba nggak tahu lagi mau bilang apa gitu Bu. Jadi kayak apaan ya? Apa lagi nih ya? Padahal kita udah belajar, udah persiapkan semua materi di rumah, tapi pas presentasi ya kayak itu Bu, kayak ngeblank, gitu nggak tahu lagi mau ngomong apa. Jadi Rahmi lebih ke hilang fokus saat di depan gitu ya, lebih ke grogi gitu ya. Kalau dari Warta, Kalau ada saya Bu introvert Bu. introvert. Saya nggak berani kalau semua di depan takut gitu. Oke, Warta ringkas ya. Jadi dia udah nggak tahu nih permasalahan dia introvert. Gitu. Kalau dari Desi, Kalau Desi hampir sama kakak ini, cuman Desi gimana ya? Ini bukan dalam presentasi kayak misalnya guru keseringan guru di kelas itu jelasin, setelah jelasin disuruh muridnya juga kembali jelasin apa yang dijelasin sama guru itu. Nah, waktu udah jelasin, ini paham nih, misalnya udah paham apa yang dijelasin sama guru itu. Tapi waktu maju ke depan, gimana ya? Kurang bisa menyampaikan apa yang dibilang sama guru itu. Walaupun paham untuk diri sendiri, tapi ketika mau mengungkapkan sulit untuk mengungkapkan orang lain gitu. sulit untuk mengungkapkan untuk orang lain gitu ya. Ya, padahal tahu gitu. Cuman susah aja untuk gimana nih cara ngomongnya gitu. Jadi gitu. Ya. Sebenarnya ada caranya ya, tapi nantilah kita bahas dalam layanan ya. Setelah dari itu Ibu pengen siapa dulu? Saya dulu. Rizky, boleh. Ya Bu, jadi saya tuh akhir-akhir ini tuh sering merasa
ada pilihan lain kan Bu. Nah misalnya Rizky dapat isi A, terus Rizky ragu-ragu, jadinya Rizky hapus, terus isi B, ternyata jawabannya isi A itu udah benar, tapi karena dia ragu-ragu tadi, jadinya jawabannya salah deh. Aduh, sayang kali ya. Jadi Rizky punya kebimbangan, habis itu Rizky pengennya nilai yang terbaik gitu ya. Makanya Rizky ragu buat milih yang mana salah satunya gitu ya. Sebenarnya kita memang banyak ya bimbang ya. Kadang memang kalau soal choice itu memang hal yang sama-sama yang dekat-dekat gitu ya. Tadi siapa yang belum? Ya Bu, 2 lagi. dulu Bu. Oke. Jadi Bu, kalau dari saya, tapi Rizky saya melihat misalnya teman saya seperti si Rizky, dia pandai dan cerdas dan segala-galanya. Saya kira melihat dia. Sepertinya Laila terlalu berendah ya. Iya Bu. Insecure memang ada pada banyak orang. Tapi dari insecure itu apa yang Laila insecurekan? Dari cara penyampaian dia di saat dia berdiri ke depan untuk membuat satu tugas, dan dari situ saya menjadi insecure. Oke. Dari penampilan orang lain gitu ya. Sehingga Laila insecure sama kok dia bisa, tapi aku kok udah berusaha tapi nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Yang terakhir, Zekia. Iya Bu, saya kurang paham sama materi yang kadang-kadang guru jelasin. Kurang paham sama materi yang guru jelasin sehingga Dia bukan salah sama gurunya Bu. Iya, Saya nggak paham. nggak suka sama gurunya, mungkin takut ya buat bertanya ya. Zakia bertanya di kelasnya? Enggak Bu, Enggak bertanya. diam aja. Harusnya kalau kita nggak paham bisa lah bertanya ya. Tapi nggak apa-apa, semisal di sekolah kurang paham, kita bisa bertanya ke teman atau selepas pulang nanti kita bisa belajar lagi gitu kan. Jadi dari permasalahan kawan-kawan tadi, Ibu mau kita selesaikan bareng-bareng karena ini kan waktunya nggak cukup kan. Jadi Ibu pakai media biar masalah kita semua bisa terselesaikan gitu. Setidaknya membantu lah permasalahan teman-teman gitu. Nah nanti Ibu akan pakai media CBT Blackboard. Nah di sini Ibu rangkum dari permasalahan kita itu ada 6 tahap perubahan sehingga bisa berubah menjadi langkah nyata. Nah dari semisal Laila tadi, Laila insecure, langkah nyatanya Laila sehingga bisa dia pede. Nah gimana? Itu ada 6 langkah. Nah di GBT Blackboard ini, Blackboard. Nah di sini ada yang pertama kita nanti akan bahas situasi. Kau udah sebut tadi situasinya ya. Nah setelah itu nanti juga kita akan bahas bagaimana pikiran negatif yang muncul dari masalah teman-teman. Setelah itu ada distorsi. Ada yang tahu distorsi? Distorsi ini adalah kesalahan kita dalam berpikir. Seringkali kita menganggap pikiran yang negatif yang kita pikir itu overthinking kita insecure, kita malas, kita takut menjawab, takut nilainya jelek, sehingga kita nggak mau berusaha gitu. Takut nanti aku udah tampil tapi masih ada salah, aku nggak mau lagi. Itu kesalahan kita dalam berpikir. Nah, gimana cara nantinya kita akan cek faktanya, benar nggak sih kalau aku nggak tampil lagi, aku nggak bakal salah lagi, benar nggak sih gitu. Nah, setelah itu nanti kita akan membuat pikiran baru sehingga munculnya langkah nyata gitu. Nah, sebelumnya boleh tolong Ibu untuk kita bagikan dulu ya. Ibu sudah buat kartu masing-masing. Nah, di sini kan tadi kita bahas situasi. Situasi Ibu gunakan kardus. Situasi ini Ibu lambangkan kardus kenapa? Karena ini memang bengkak ya. Itu sudah menjadi situasi yang sangat keras dalam pikiran kita. Kita udah menanamkan overthinking itu sangat keras dalam
pikiran, makanya ibu gunakan kamus gitu. Nah setelah itu nanti ada pikiran negatif. Bisa tolong ibu bagikan terus tolong ya. Satu orang satu ya. Kenapa? Dengan kertas ya. Iya, karena kita akan ada 6 helai, jadi kan. Ini bagikan 5 dulu ya. Yang terakhirnya nanti. Udah dapat semua teman. Udah, Bu. Oke, nah jadi ibu contohin satu permasalahan. Kawan-kawan kita tulis nanti permasalahan kawan-kawan yang kawan-kawan sebutin tadi. Kasih bertanya pertama, ya. Nah, kita mulai ibu kasih contoh dari Rizky ya. Boleh ya? Nah, ibu kasih contoh dari Rizky. Situasi pertama yang Rizky dapat tadi di mana? Takut nilai turun, Bu. Takut nilai turun karena pikiran negatif, Bu. Jadi duluan berpikir takut salah. gitu. Tadi Rizky kan dia takut buat ngejawab karena nanti takutnya nilai dia kurang gitu kalau dia nggak jawab bagus gitu kan. Nah coba kawan-kawan tadi kan udah jawab juga permasalahan situasi yang kawan-kawan hadapi yang overthinking sekarang. Coba kawan-kawan tulis di kertas. Rizky coba tulis. Saya tulis, Bu, gimana lagi? Nanti akan kita lanjut ke langkah berikutnya. Berarti Dari kertas yang situasi dulu yang keras. Sudah? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita tunggu Warta sama Rekia dulu ya. baik, Bu. Nah, Siap, Bu. siap. Nah, jadi kan Rizky tadi mikirnya takut nilai turun karena salah menjawab ya, Rizky ya. Nah, situasi ini akan kita ledakin dalam situasi. Nah, jadi di sini kan bisa terlihat ya, Rizky takut ngejawab karena takut nilai dia turun. Nah, pikiran negatif yang muncul di situ apa? Yang lainnya, Bu. Iya, aku bakalan salah. Oke, nah kawan-kawan Salah nanti langsung turun. ya nilai Rizky akan turun gitu kan, karena dia salah menjawab, dia nggak mau jawab karena takut nilai dia turun. Kalau dari situasi itu situasi kawan-kawan, pikiran negatif yang muncul dalam situasi kawan-kawan apa? Coba sebutin dalam kertas yang nomor 2. Pikiran Ya, pikiran negatif yang warna biru 2.
nggak usah jawab karena nanti nilai aku jelek kalau aku jawab, jadi kurang gitu bicara Rizky ya. Nah, jadi kalau dalam situasi kawan-kawan, kawan-kawan anggap dari anggapan negatif kawan-kawan itu gimana? Kenapa kawan-kawan mau nggak kayak gitu? Kawan-kawan tulis di kertas yang biru enggak? Hampir sama kayak pikiran negatif juga kan? Iya, tapi dia anggapan kesalahan kita dalam berpikir gitu. Asumsi kita ke depannya. Nah, kalau distorsi itu ibu kuning itu ada 3 ya. Nah, di situ ada ketika kita berpikir berlebihan. Contoh seperti Laila tadi. Laila berpikir dia insecure, orang lain terlihat lebih hebat dari dia. Gitu. Kan dia berpikir berlebihan ya. Nah, jadi kawan-kawan di sini bisa cantumin distorsi itu ke dalam 3 hal. Seperti berpikir berlebihan. Yang kedua itu contohnya itu kayak membaca pikiran orang. Nah, kalau kita memikirkan aku nggak mau jawab, dia pasti nggak dengerin aku gitu, sehingga kita contoh dalam sehari-hari ini ya, sehingga kita aku nggak usah ngomong lah karena aku nggak didengerin gitu. Nah, yang ketiganya itu menganggap semua sama. Aku udah coba hari ini, aku ikut lomba tapi aku gagal. Besoknya aku nggak bakal mau ikut lagi karena aku udah gagal gitu. Nah, jadi kawan-kawan bisa tulis distorsi ini dalam 3 hal itu. Tapi boleh opsi lain gitu. Ya Bu. Ada udah siap nih udah Bu. Tunggu Rizky ya. Nah, setelah itu kita cek masalahnya. Kalau dari masalah Rizky tadi, Rizky nggak mau menjawab karena nilai dia takut turun. Menurut kawan-kawan benar nggak kalau kita ngejawab nggak sempurna, nilai kita akan turun? Belum tentu. Mungkin pas kita jawab itu betul Bu apa yang ada dalam pikiran kita Bu. Tapi kalau Rizky tadi nggak sempurna dia jawab, apakah nilai kita akan turun? Enggak juga kan? Nah, jadi pikiran Rizky untuk aku nggak jawab karena takut nggak sempurna itu enggak itu salah. Nah, jadi kita udah cek kok tanya kan. Nah, sekarang Rizky tulis di kertas Rizky. Kalau dari kawan-kawan, dari anggapan kawan-kawan yang berpikiran negatif tadi, benar nggak kalau aku contoh Laila, kalau aku insecure, aku itu nggak pandai dari orang lain gitu, aku kalah cantik, aku kalah pandai gitu. Tapi ada nggak situasi saat Laila insecure semisal dalam bidang nilai, Laila menganggap nilai dia lebih jelek dari orang lain, pernah nggak nilai Laila bagus? Satu sisi pernah sih, satu sisi tidak. Nah, tapi pernah kan? Iya pernah Bu. Nah, jadi bukan berarti saat Laila menganggap orang lain bisa, tapi Laila nggak bisa gitu. Tapi ada yang bisa kan? Ada Bu. Nah, jadi kita insecure itu kalau kita tanamkan secara kuat, nah itu akan menghambat kita untuk berproses gitu. Karena Laila tadi ada yang bisa, kan? Nggak semuanya nggak bisa. Nah, jadi untuk berikutnya Laila harus berusaha lagi gitu. Nggak perlu kalau Laila salah dalam suatu posisi, Laila akan salah lagi gitu. Nah, coba dari kawan-kawan yang lain ditulis. Semisal Desi gimana? Yang mana Bu? Yang dicek fakta. Permasalahan Desi tadi di awal Sulit menyampaikan apa yang sudah disampaikan sama guru gitu. Jadi boleh Desi sampaikan distorsinya Bu? boleh Jadi distorsinya itu Desi bakal meyakini kalau misalnya Desi menjelaskan terus ada yang salah, kawan-kawan bakal judge Desi gitu. Jadi Desi nggak mau. Jadi mungkin karena ketakutan itu sehingga menghambat apa yang Desi sampaikan. Apa gimana ya? Ketika menyampaikan
jadi terhambat sama pikiran-pikiran negatif, makanya mungkin sulit menyampaikan. Itu disampaikan gitu ya. Nah, pernah nggak sih saat guru menyampaikan beberapa patah kata, terus guru bertanya kepada Desi, ada situasi yang Desi bisa mengulang apa yang guru itu katakan? Ada? Ada kan? Nah, jadi nggak melulu saat Desi dimintai untuk menjelaskan ulang Desi nggak bisa, tapi ada yang bisa ya. Nah, jadi pikiran negatif kalau Desi nggak bisa jawab terus-terusan itu nggak ada. Ya, jadi itu bukan fakta ya. Terus gimana cara menghilangkan pikiran nanti kalau misalnya salah teman-teman bakalan judge aku, itu gimana cara menghilangkan pikiran itu? Nah, yang kebanyakan kalau kita misalnya berdiri di depan kawan-kawan, pasti kebanyakan orang berpikir nanti bakalan salah, kalau salah bakalan dijudge, bakalan nanti aku malu-malu dan segala macam. Nah, yang pertanyaan Desi ini akan kita bahas di pikiran baru. Oke. Nah, jadi sekarang Desi tulis apa yang Desi jelasin barusan. Yang di bagian kita cek fakta barusan. Rizky sudah? Rahmi ada kendala? Enggak. Dari Zakia ada kendalanya? Nggak ada Ibu. Oke. Jadi bukan fakta ya. Terus kamu gimana? Ya. Udah. Nggak, Bu. Udah ya semua Bu. Nah, setelah itu kita akan cek kan tahap ke-5. Nah, tahap kita hampir selesai untuk langkah yang kedua, pikiran baru. Nah, jadi dari tadi kita udah cek faktanya, itu kan kebanyakan nggak benar kan? Ya, Bu. Nggak benar pikiran negatif yang ada, yang kita udah kekarkan dalam otak kita gitu, yang udah berakar di otak kita itu salah. Nah, jadi kita akan membuat pikiran baru. Nah, di sini kalian kalimat apa yang lebih realistis dan yang lebih membantu kawan-kawan gitu. Semisal aku nggak bisa, aku bisa kok, ada situasi yang aku bisa. Gitu. Sudah? Sudah Ibu. Nah, gimana Desi setelah Desi membuat pikiran baru, ada perubahan? Ada sedikit Bu. Nah, gimana apa yang Desi tulis? Pikiran baru Kalau boleh bisa disampaikan ke teman-teman. pikiran baru yang saya dapatkan dari diskusi kelompok kita adalah aku bisa kok, nggak selalu melulu aku itu berada dalam kesalahan, dan kalau misalnya salah pun itu manusiawi gitu. Jadi dari kesalahan lah kita belajar untuk bisa memperbaiki gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu kita salah, kita nggak mau mencoba, ya kita nggak tahu ini benar-benar apa salah. Jadi kita kalau misalnya pun kita nggak mencoba terus padahal salah, kita nggak bisa memperbaiki gitu. Jadi ya
masih mencoba, dan jangan berpikiran selalu melulu kamu gak bisa, jangan selalu berpikiran kamu bakal dijudge gitu. Anggap aja orang-orang yang di sekitar kamu tuh yuk sama-sama belajar, sehingga jangan berpikiran mereka bakal judge aku, mereka bakal bully aku, enggak. Nah, kenapa tadi Desi bertanya gitu, gimana sih Bu cara menyelesaikan jika kawan-kawan akan ngejudge? Nah, tanpa disadari, Desi bisa menyelesaikan permasalahan dia sendiri dengan memikirkannya, benar nggak? Nah, kan? Jadi tanpa Desi mendapatkan jawaban dari ibu, tetapi diri Desi sendiri sudah bisa menjawab dari pertanyaan Desi tadi, benar kan? Nah, memang benar Desi, di saat kita pengen menjawab, ada yang mungkin nggak sama seperti yang guru jelaskan, tapi Desi dari tadi Desi memahami apa yang ibu ucapkan, instruksi dari ibu. Desi bisa menjelaskan ulang dengan versi Desi sendiri gitu. Jadi Desi nggak melulu hal yang guru jelaskan harus terstruktur dijelaskan ulang oleh Desi, tapi bisa Desi jelaskan menggunakan bahasa yang Desi pahami sendiri gitu ya. Ya Bu. Oke, nah jadi saat keesokan harinya mungkin Desi dapat lagi nih kegiatan yang seperti itu. Nah, saat guru memberikan instruksi untuk Desi menjelaskan ulang. Nah, jadi Desi udah paham lah gimana jadi Desi udah paham ya gimana cara untuk menghadapi itu. Jadi nggak usah harus plek sama apa yang guru ucapkan, tapi melalui pemahaman Desi bisa menjelaskan ulang, gitu ya. Oke, nah jadi setelah kawan-kawan ini udah ada pikiran baru semua kan? Udah, Bu. Coba dari Kerita, pikiran barunya gimana? Pikiran baru kami itu berarti kita harus mencoba dan belajar lagi, karena kalau kita tidak akan mencoba kita nggak tahu di mana letak salah kita, dan kita nggak tahu kita ada kemampuan yang mungkin kita belum tahu, karena kita mencoba kita akan tahu. Oke, bagus ya. Nah, jadi dari Rahmi tadi langkah nyata yang pengen Rahmi ambil itu gimana? Rahmi tulis di kertas. Nah, kawan-kawan juga dapat satu orang satu. Langkahnya itu kayak solusi ya, bukan? Hal yang akan setelah muncul pemikiran baru tadi, Desi kan udah muncul nih pemikiran barunya. Nah, langkah kecil apa yang bisa Desi lakukan gitu? Bisa aku mau jawab lah ke depan gitu. Nggak siap, Bu. Coba kali ya. Jadi Laila udah nemuin langkah nyata yang bakal sama dia. Saya juga udah siap nih, Bu. Udah, aku udah siap. Udah, Bu. Udah siap semua, Bu. Satu lagi. Belum. Desi belum siap. Oh iya, siap, Bu. Laila kayaknya udah hafal ya. Oh, bentar lagi kita udah siap dan udah semakan ya. Sudah siap semua? Sudah, Bu. Kawan-kawan gulung yang kertas warna ungunya. Nah, Bu. Udah? Nah, Kita tunggu Zeki aja ya. Oke ya. Lembut sekali kamu membunuhnya. Iya, saya terlalu. Udah. Udah, Bu. Ya, Bu. Kertas yang lainnya kawan-kawan boleh kumpul untuk ibu kecuali yang warna ungu yang kawan-kawan dapat tulisan. Baik, Bu. Baik, Bu. tetap saja lagi. Oke. Nah, jadi di sini ibu pengen kertas yang kecil tadi yang kawan-kawan sudah gulung itu kawan-kawan simpan di tempat yang baik. Ibu pengen kawan-kawan
buktiin langkah nyata yang kawan-kawan tulis di kertas itu. Nah, pada pertemuan minggu depan mungkin atau nanti ada yang dari kawan-kawan yang pengen konseling individual. Nah, nanti bisa disampaikan ke Ibu apakah tantangan itu udah berhasil dijalankan. Baik, Ibu harap kawan-kawan bisa membuktikan ya langkah nyata yang kawan-kawan tulis ya. Jadi dalam layanan kita hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan dari perubahan pikiran yang telah kita bahas? Saya Bu. Boleh, silakan Rahmi. Jadi Bu, kesimpulan yang dapat saya ambil pada kegiatan kita pada hari ini, kegiatan studi kita, jadi Rahmi dapat mengambil kesimpulan bahwasanya ketika pikiran kita ini, pikiran negatif ini muncul dalam diri kita, sebenarnya semua kita nggak bisa Bu. Berarti yang jadi permasalahan di sini apa? Pikiran kita, pikiran negatif kita. Karena di sini kita harus memanifestir pikiran negatif sehingga muncullah pikiran positif kita. Oke, siapa satu orang lagi yang ingin menyampaikan? Dari Rizky, karena permasalahan Rizky yang kita bahas pertama tadi ya. Jadi dari diskusi kita hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa terkadang pikiran kita itu tidak selalu benar ya, ada terkadang pikiran yang salah gitu. Dan dari diskusi kita tadi saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata yang selama ini saya pikirkan itu tidak benar gitu Bu, dan kita bisa menyelesaikannya dengan cara mengganti pikiran negatif itu menjadi pikiran yang positif, mengganti pikiran yang irasional menjadi yang rasional gitu. Dan saya pernah mendengar suatu quote, kita itu sesuai dengan apa isi pikiran kita. Jika kita berpikir kita tidak bisa, maka kita tidak bisa. Tapi jika kita berpikir bisa, maka kita akan bisa. Oke, nah jadi Rizky akan berpikir bahwa Rizky bisa. Nah, jadi untuk teman-teman juga benar ya, seperti yang Rahmi dan Rizky bilang tadi. Nah, jadi pikiran yang negatif itu bisa lebih baik kita gantikan dengan pikiran yang positif. Nggak selalu pikiran negatif yang kita tanamkan itu nggak akan bisa berubah. Itu yang selama-lamanya. Nggak, tapi bisa diubah. Nah, jadi dari layanan kita hari ini, Ibu berdoa supaya ada perubahan nantinya pada akademik kawan-kawan masing-masing. Amin. Semoga nilainya nanti bagus. Amin. Nah, jadi layanan kita hari ini waktu pun udah hampir berakhir. Ibu akhiri layanan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis di dalam hati masing-masing. Nah, selesai ya. Nah, Ibu partisipasi atas kehadiran kawan-kawan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini. Ibu mohon maaf mungkin ada kata-kata Ibu yang salah tadi dalam menyampaikan informasi atau dalam menyelesaikan permasalahan dalam layanan kita hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.